kita lari putaran itu yang kita lihat rusa telanjang di situ. Nah, kalau di GBK yang kita lihat Bill, circle Billy di Jakarta banyakan alumni atau enggak? Kalau mainnya beda bidang. Kalau basket alumni rata-rata kan, walaupun yang banyak banyak yang ya? bukan alumni. Angkatan atau beda angkatan? Beda angkatan. Angkatan bang. ini contohnya satu. Ya, karena rating saya kan yang basket cuma 2 bang. Angkatan 04 ada nggak yang main basket? Ada basket main PS. Malu deh kamu Masih banyak yang sedang. Masa? Serius? Paling angkatan belasan lah paling. Ya. Tapi mainnya masih 9. Masih. Kalau kita lari 2 kali udah langsung apa karena asal Iya. dulu. nggak apa karena senior kali dibilangnya asik padahal sebenarnya aduh Enggak, senior nih. Komunitas apa sih ya? Saya setelah selama basket di Banten sampai di sini alumni nggak ada yang merasa saya senior. Maksudnya ya basket aja gitu. Apa namanya nggak ada batasan-batasan. Nggak ada. Di mana sih mainnya? Di Dirjen Bangda seringnya pak. Oh, Di ada Kanada. lapangan basket. Tapi kadang di minggu-minggu kayak Selasa gitu ada di Kemendagri Gelar 14. Kalau kita ikut kayaknya udah telat kali ya. Bukan 2 kali bawa bola abis ngesut kita nggak kuat lagi balik. Sama Bola kita di dribble. Tapi saya lari bang, zaman STPDN fisiknya ampun saya bang. Iya. Larinya bang. Iya. Saya 26 Kan udah. semaptaan. Saya udah abang-abang kalau saya kemarin turnamen kalau rusak. Gimana? Dia masih rutin itu. Basket. Lutut saya kaki kemarin pas lawan setnek diselak, jadi saya lagi stop udah Oh lagi ada ini Cedera. kompetisi. cedera. Iya kemarin kompetisi antara SN juara 3 Kemendagri. Ini kita Juara 3? Iya. ini kita dua generasi berbeda ini. Siap. 26, 23, 24 dan 24. Yang kedua ada nih. Kalau dua-duanya gini, 24 ya kan. Tapi masih kelihatan muda ya, Bil, ya. Aman. Apalagi Bang Deddy ini Siap. terkenal kalau di 04-nya ikonnya 04-nya ini. Siap. Muda dari mana? Ini kan casingnya doang. Tapi mesinnya udah. Berarti Masih sama pakai dengan Bang jadul. Bernard ya? Hah? Bang Bernard yang KPU? Iya, iya. Bernard Masa sih? Oh iya, bener ya? Kok masa sih? coba lihat dari glowingnya nggak percaya Siap. 04 kan? Masih glowing. Iya. Glowingan abang ya? Glowing Bangson ya. Siap. Karena kan di keliling Indonesia Malah hancur dia. memberikan motivasi. Tapi kayak kalau circle banyak kan udah kayaknya dari saya, karena mungkin baru 2 tahun zaman Masalah saya. umur, beda masalah Kayak umur aja. enggak Masa kita penting, sama 2 mau- tahun juga? Mau setahun 2 tahun, Iya. biasanya orang udah sebulan udah banyak sih. Siap. Jadi katanya 1 tahun dia khusus menjajaki Jakarta. Iya, Belum makanya. kayak gitu kan? Iya, sudah. Udah Tapi kayak emang di kemana aja, Bil? Kita ketemu udah mungkin. Tapi diam-diam ya. Tapi memang sangat menarik ini sebenarnya. Iya. Maksudnya ternyata ya memang banyak tantangannya dan belajar hidup beneran di sini. Jakarta. Jadi kata orang Jakarta tuh keras bener keras. Nggak tahu ya bang kalau keras gimana ya. Cuma kalau saya pikir harus punya strategi, harus punya Strategi sampingan, apa? banyak sih. Apalagi pendapatannya ada mungkin ya. Kalau pengen punya circle banyak mungkin ya kalau pengen makin luas ya sering ngopi. Kalau kita nggak punya sampingan, Iya. Jadi ngopi dengan apa? Bang Som, ininya apa? Habitnya generasi milenial ini anak sekarang ini kan nongkrong itu nggak bisa Iya. dihindari. Nah itu yang bener-bener tapi dari nongkrong itu awalnya untuk bergerak. bener. Jadi kalau kata Bang Jenius, wali kota Pariaman 03, kalau mau cari duit ya keluar dari kantor, jangan di kantornya. Artinya kita tidak mengganggu kantor. Karena di mana-mana di luar itu banyak duit sebenarnya. Cuma kita nggak tahu di mana barangnya itu. Jadi kita harus nyari. Kita yang kejar ya. Iya, kita berkeliling. nunggu datang ya. Jangan nunggu datang, nggak datang dia. Tapi ya tergantung kitanya mungkin ya, Bang ya. Kayak misalnya kalau misalnya terkait boros tadi kalau Iya, boros betul. kan. Tergantung kita
bisa ngerem atau enggaknya gitu. Tergantung nongkrongnya juga. Iya, kan. iya nongkrong juga. Kalau Bang. nongkrongnya di bintang 5 Iya, ya gitu. siap-siap lah. Kalau di Starlink nggak oke lah ya. Gua mau nongkrong di Starlink. Starlink duduk di seribuan. Tergantung pertama tempat nongkrongnya Oke. dari segi price harga kan. Yang kedua tergantung teman nongkrongnya. Oh, gitu. Jangan Yang kedua ini. nih yang berat. Yang teman nongkrongnya misalnya gini maksudnya. Kita ada 7 orang. Hari pertama nongkrong kita yang bayar. Hari kedua kita juga. Hari ketiga kita juga. Hari keempat kita udah Udah selesai ya teman. Tapi alhamdulillah saya dapat pertemanan yang split bill. Iya. Selamat ya. keren. Selamat. Iya, emang harus dari awal gitu dah. Jadi kita tuh nggak ada yang merasa dirugikan gitu. Iya. Iya nggak Bil? Tapi nggak ada yang gini pas mau bayar ke toilet dulu. Gitu. Enggak ya. Enggak, jadi di grup tuh gini. Itu zamannya kita. Jadi kalau sekarang tuh gitu Sekarang Bang. nggak berlaku ya. Kan kayak bisa gitu. nongkrong, Eh. keluar bilnya, pakai Bagi. dulu misalnya, pakai Iya. bil Iya. dulu misalnya. Eh. Habis itu nanti bisa di grup tuh. Nih, Langsung, sekirim keluar. iya, Udah iya. bagi. Oke Oh, gitu. iya. BTW kapan kita nongkrong nih? Ya, ya. Bisa dibedakan langsung Iya. ya. Bang, ingat umur. Tapi Bil, tapi kita nongkrongnya pas nonton live musik Bang. Karena Bang Oh, Deddy kebetulan vokalis. Iya. Jangan ungkit-ungkit. Ini hobi musik ya Bang? Musik juga. Enggak, saya di sini kurang dah. Musik Oh. Bang. Saya di sini kurang. Saya nggak bisa. Lebih ini ke olahraga kayak lebih sport. Olahraga juga cuma basket yang konsisten karena dari kecil panjat tebing udah. Oh, itu tapi Main juga. Iya. Keren. Iya, panjat tebing SMP udah sempat. Cuma pas saya lihat atlet Enggak panjat lalu tuh tebing postur tubuh kan beban. Enggak. dulu bang masih dulu kan Itu ada masih ada trik, ada teknik. 71 berat saya, nggak kayak sekarang 96. Itu dia. Iya, sekarang udah Karena nggak bisa. badan main tebing kan dia bobot Energi. bebannya itu beban Iya. tekanannya ke bawah. Terus saya nggak tahu abang hobinya apa, minta abang. Kalau Bang Deddy ini hobinya Saya hobinya mengorek-ngorek. Nah, langsung kalau Bang Deddy ini hampir semua dia musik, Apa aja lah yang bikin happy. ya, hobi dia. Pokoknya semua yang buat happy dia. Siap. Kalau saya ya hobinya yang ngobrol-ngobrol dengar cerita Siap. orang, mendapatkan manfaat. kayak bidang olahraga gitu ada nggak Bang? Kalau olahraga, kalau dari kecil itu sebenarnya saya hampir semua saya ikuti dan ikut lomba. Saya tenis meja pernah ikut Porda, catur pernah ikut Porda, sepak bola pernah jadi kaptennya SD. Ya cuman gitu-gitu Nyaris sampai jadi segitu aja. Nyaris jadi atlet. Tapi kalau dari ke atasnya itu udah nggak berhenti. Kalau di IP dulu sempat Tenis. belajar tenisnya di situ, tapi sempat juara kita. Siap. Tapi habis itu selesai, gitu. Jadi nggak ada yang fokus. Itu kesalahan sebenarnya. Siap. Kata orang begini juga, kalau kita banyak keahlian itu malah nggak bagus. Bukan Kenapa? kita dulu suruh belajar generalis. Iya. Tapi tetap ada yang dikonsen, Wak. Harus Karena harus begini, karena kita tidak bisa sampai ke prestasi gitu loh. Bisa. Nggak Nggak bisa fokus prestasi, ya? iya, karena dia nggak fokus. Mungkin kalau di level-level abang generalis penting bang. Nah, kalau Lebih ke sekarang seni ya. leadership. Kalau zaman saya harusnya udah skill. Kalau di level sekarang ini di umur segini ini dua yang penting, public speaking ya, sama sing nyanyi. Nah, Bang Deddy dua-duanya sama dia Siap. gitu. Makanya saya suka deketin Bang Deddy. Siap. Deketin supaya lari ilmu ya gitu. Siap. Termasuk bullying nggak sih? Kalau Kevin bilang dari olahraga, mungkin sih kalau usia kita masih di usia mereka mungkin bisa sering ini ya. Tapi karena memang udah faktor tadi gitu, jadi agak dikurangin speednya gitu. Jadi kalau udah olahraga. Waktu itu kan Kevin sempat main basket Bang, gimana pagi Bang? Main di sini ya? Jogging Bang, iya dekat itu Bang, di kantor kita. Hmm. Kawan-kawan main Bil sini. Waktu jogging enak banget di sini bang. Oh enak Oh, banget. jogging, sepeda. Biasa jogging enak banget. View-nya bagus Bil. Iya, View-nya view bagus, gedung Bil. bagus. Tapi karena keseringan di sini kita juga kadang nyebrang juga ke sebelah. GBK. Siap. GBK. Iya. Di sini cuacanya bagus, suasananya. Kalau di sana view-nya bagus. View. Sekalian Agak maghrib dikit. Iya. apal nggak maghriban. Iya. Kalau Member ya? Member. kalau olahraga di sini kita lari putaran itu yang kita lihat busa telanjang di situ. Nah, kalau di GBK yang kita lihat udah mandi, lipstick. Nah, jadi segar suasananya beda. Kalau di sini sehat hati, kalau di sana sehat mata. Pokoknya GPK people tuh bagus. Iya, GPK Nah, people itu bedanya kan generasi Kevin sama Billy sama generasi kita
kalau Kevin sama Billy ngomongnya olahraga tuh bener-bener pure olahraga. Kalau ini kan udah mana kan ya? Enggak sampai sebatas itu kalau di GBK. Larinya paling, ataupun nggak lari, mungkin jalan itu satu putaran, habis itu nongkrong di kafe aja, makan. Masalahnya enak itu. Ada satu ketinggalan dah. Foto-fotonya ada. Iya. Tuh. Update status. Iya. Jadi kita habis lari tuh, nyampe 5 keliling tapi sebelah kita habisnya nasi Padang. Iya. Sebelah kan sate Padang. Iya, Pinggir kan ini. Yang terkenal itu apa? Tempe mendoannya dah. Iya, tempe mendoan, Yang sering tempe itu orang Padang. Paris makan di sana. Iya, tuh. kopi. Iya, kopi. Iya, kopi. Bakar kalori 200. Hajar, 5.000. belum pulangnya Yang ada mampir Sabang. berapa dan nambah. Pulang mampir Sabang, Bang. Iya. Nasi goreng kambing, ya selesai kita. Iya. Tapi masih rutin olahraga. Oh, Selain untuk buat- sekarang semenjak YouTube jarang. Sibuk ya. Kenapa Jarang. gitu? Kemarin gicek, Pak. Saya sempat masalah waktu Banten 2019 akhir Karena basket Desember. atau Basket habis leg day, hamil satu leg day gym. Besok saya nggak pemanasan langsung main. Oh, kaget. Tak. Cedera otot. Ya langsung sampai sekarang. Kevin masih. sampai sekarang. Masih, Bang. Waktu Billy baru-baru sehat, kita sempat ketemu Sempat ini ya, sering Billy. main. Masih kencang. Kemarin pas lawan Setnek, habis loncat, tak, wah kena. Udah Berasa langsung ya. takutnya ACL putus, biaya gede habis. Sekarang cuman kata fisioterapinya ini Kurang cuman ini. paha aja, udah lama gak latihan otot, jadi beban di lutut, berat badan lagi lagi kenceng, jadi ya si lutut berat. Jadi Iya. pas kita hajar loncatnya kenceng ya lutut nggak kuat. Iya. Jadi paha harus latihan otot kata dia. Nah, ini lagi perbedaan generasi kita, Pak. Bedanya kalau dia lututnya dijaga untuk loncat-loncat. Kalau kita enggak, untuk berdiri aja udah jaga lutut. Ini beneran loh. Maksudnya begini. Saya kalau ngisi acara, ngajar, narsum atau apa itu kan Berdiri lama. berdirinya bisa 2 jam, 3 Siap. jam. Nah, di situ dikasih tahu kalau Anda ingin berdiri lama, itu berat tubuh jangan melebihi batas tertentu. Siap. Saran dari dokter. Akhirnya, dari dokter dan teman-teman yang juga ini dan narsum segala macam. Nah, akhirnya kita siapin timbangan tuh di depan. Jadi datang nimbang dulu, pulang nimbang dulu. Kalau itu Pak Beni itu yang nyiapin Jadi khusus ada dia. pengingat ya. Iya, jadi kalau dia udah naik 1 kilo 2 kilo, malam nggak makan lagi gitu. Ya gunanya gitu. Di saat kita berdiri berjam-jam, badan kita masih kuat. Nah, kita untuk berdiri doang kan? Kalau dia untuk loncat-loncat, ini tanda beda generasi ya. Gitu. Tapi saya lihat Instagram Abang kan pulang habis ngadap dari saya follow Abang. Itulah dulu saya cita-cita saya Bang. Hah? Salah satunya jadi itu narasumber Iya. karena kita sharing ketemu orang. Pas orang nanya kadang pas dia nanya itu kita dapat ilmu baru. Pas orang menanggapi kadang kita dapat ilmu baru. Tapi habis itu kita dapat uang juga Bang. Iya. Dapat uang, terus kita dapat fasilitas kalau nginap. Iya. Nah, saya dari SMP, bahkan tingkat 3 tuh udah kasihan banget junior saya yang nggak suka sama seminar. Tapi saya emang senior yang agak keras waktu itu. Kalau Dipaksa. seminar ada satu junior saya yang telat masuk ruangan sebelum saya datang, setelah saya datang dia baru datang, itu saya nggak pernah hukum kolektif junior itu. Saya Sendiri. pasti fair, saya selalu fair. Saya paling nggak suka orang kolektif karena kasihan yang rajin. Iya. Oke, fair kita ya. Kalau ada yang datang duluan setelah saya, malamnya ketemu lah sama saya gitu kan. Iya. Oke. Akhirnya saya yang rajin-rajin ya seneng-seneng aja. Nggak ada masalah. jadi. Walaupun terpaksa dia, ya gua aman habis ini, gua cuman ngantuk 2 jam habis seminar. Tapi habis seminar karena waktu di Sulut seminggu mungkin ada 2 kali 3 kali seminar. Sering ya? Dan ramai. Sering ya? Saya sama teman-teman yang tim tank saya tuh dikit-dikit seminar. Iya. Karena di Sulut dingin. Kantin kecil cuma 1 sama 2 pedagang. Apalagi yang dikerjain dah. Tuh, Iya. Bang, Nggak ada lagi. dia bilang kantin cuma 1. Kita dulu nggak ada Ada yang operasi. Iya, itu Bang. Makan Ada di jam tempat tertentu batas. cuma boleh datang. Hanya 1 jam habis itu sudah selesai. Jadi larinya ke seminar. Dan Ramil aja setahun 3 kali 4 kali jadi pembicara. Iya. Itu Billy jadi pembicara. Enggak, Pak Dandim kita undang, kadang senior. Billy cuma nge-organize. Siap. Kalau Billy sekarang lagi banyak kayak ini dah, dari dulu tuh semenjak jadi wakil Magalapati itu waktu itu jadi orang nanya tentang cara masuk IPDN, Iya. gimana masuk IPDN. Oh, sharing gitu Iya, ya. cuma jujur sampai sekarang saya udah lama kenapa nggak suka datang kayak podcast kayak gini, karena saya belum
di 2 tahun saya bekerja belum ada sesuatu yang bisa saya sharing, terus belum ada pencapaian baru gitu. Jadi saya tuh malas ngobrolin masa lalu gitu. Ya, rendah diri, rendah Enggak hati. dong, Itu. iya. Rendah hati baru rendah diri. Gimana enggak, ini udah 7 negara. Iya. Negara aja ya. Ya, mungkin kalau udah Kevin udah main drum kan? Iya. Tapi prinsipnya begini juga. Kalau saya ya, Iya. kalau saya itu apapun itu selagi kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, kenapa enggak Siap. gitu loh. Kenapa saya sekarang senang jadi dulu kan di ngajar fintech DPR segala Siap. macam dan itu sekarang bergeser ke motivasi, ke motivator. Karena itu tadi di saat kita jadi motivator itu yang seperti Willy bilang tadi, kita bisa memberi manfaat yang judulnya saya tidak pernah bilang mengajar kan, kita sharing, bertukar pikiran, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Di saat dia bisa berbuat lebih baik, kita dapat pahala juga dong. Siap. Itu satu. Yang kedua, kita bisa belajar seperti yang Billy bilang tadi, dari apa yang di-sharingnya ke kita, Iya. pengalaman dia, pengalaman kan nggak ada bangku sekolahnya. Siap. Jadi pengalaman dia itu bisa kita serap, bisa kita transfer lagi ke orang lain. Siap. Nah, 2 keuntungannya. Terus yang ketiga, kalau kita jadi pembicara segala macam itu relasi. Iya. Kita relasi kita bertambah jaringan. Tambah temen. Nah, tambah teman. Siap. Yang keempatnya, kita dapat fasilitas. Itu. Saya ngerasain ya, mungkin kalau orangnya tahu mungkin marah sama saya. Saya ngerasain, saya eselon 4 itu pesertanya itu dasarnya eselon 2, tapi mereka nggak tahu saya eselon 4. Oh iya. Ya, dan itu suatu kebanggaan dong. Iya, iya. Dan bisa juga misalnya saya eselon 4 berdiri di Balai Rudini. Kan di Balai Rudini di kampus. Siap. Ya, itu kan ya jarang-jarang yang Iya, terjadi. iya. Dan yang paling lucunya itu saya ceramah di Diklat PIM 3, saya eselon 4. Kalau iya, PIM 3. Kalau dia tahu saya diusir keluar. Nah, artinya begini, di saat kita punya sesuatu yang kita bisa share, Iya. ya orang akan percaya. Itu 4 kan. Yang terakhirnya kita pulang bawa amplop. Ada satu lagi. Apa tuh? Ya faktor U tadi udah nggak tahan lama berdiri. Saya nggak tahu kalau udah sama abang tuh tipe yang nginget kalau baca terus keingat atau yang kalau dengar baru keinget. Karena kalau saya tuh suka seminar karena 2013 waktu saya paskib nasional, pembicaranya Dr. Indrajit, Oke. apa yang diomongin sama Indrajit sampai sekarang saya masih ingat Masih beberapa. membekas gitu. Iya, tapi kalau saya baca dari tahun 2013, jangan 2013, tahun lalu saya baca apa saya udah lupa. Saya dua-duanya enggak. Oh enggak. Enggak, benar. Saya orang yang tidak gampang mengingat. Ini misalnya kita cerita ini, suatu saat saya bisa lupa. Oh. Saya kalau membaca itu belum tentu saya ingat. Siap. Dua-duanya sesuatu itu yang ada di saya itu saya bisa menganalisis. Jadi apa yang disampaikan itu saya bisa lihat, oh ini begini. Mungkin hanya itu yang saya punya. Kalau Dayan kan enggak. Mungkin nggak tahu, mungkin kalau zaman kita kurang susu kali ya. kurang vitamin beda. Nggak tahu kalau abang gimana. Kalau apa namanya, ada ahli yang mengatakan kan lebih terserap itu ilmunya itu kita dengan setelah kita membaca, mendengar, melihat dan langsung menulis gitu kan. Itu kan lebih komplit semuanya gitu kan. Memang beda-beda. Kalau aku sih memang tipikal orang yang lebih senang kayak misalnya nih ada buku cerita katakanlah gitu atau novel gitu ya. Aku lebih suka tuh nonton filmnya ketimbang baca bukunya. Karena menurutku membosankan. Kalau film agak lebih berarti visual ya. Ya visual itu lebih masuk ya. Jadi semuanya itu dari apa yang mau dia sampaikan itu kan pesannya itu langsung masuk ke kita daripada kita membaca satu buku, kita kan menginterpretasikan kan. Siap. Nah itu kan persepsi ya. Persepsi saya sama Billy sama Bang Son sama Kevin kan belum tentu sama gitu kan. Tapi kalau misalnya film udah pasti kan, maksudnya dalam arti kita sama-sama lihat nih, ini nih visualnya seperti ini. Oke ya, memang secara teori memang gitu. Visual itu jauh lebih kuat untuk kita ingat dibandingkan dengan membaca, dibandingkan dengan mendengarkan visual. Makanya sebenarnya penting juga. Makanya sebenarnya kalau ngajar itu lebih banyak visual, jangan hafalan. Problem sekolah kita itu kan ngapal aja di teoritik gitu ya. Mohon maaf, lihat teman-teman, ya bukan mendiskreditkan ya. Kalau mau juara sekolah tuh gampang. Rajin baca, rajin ngapal, pasti juara. Tapi nggak ada jaminan berikutnya. Gitu. Makanya bagaimana kita melihat logika ininya secara apa ya?
apa yang pengetahuan kita itu tergantung kepada apa yang kita baca. Jadi awalnya dari yang kita baca kan, baca pengetahuan. Dari pengetahuan kita itu akan mempengaruhi logika berpikir kita. Logika berpikir kita akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadikan habit. Habit itu akan menjadi karakter. Karakter inilah yang membentuk kita. Intinya apa yang sumber awalnya tadi pengetahuan, sumber pengetahuan, ya itulah jadinya kita. Makanya dibilang buku itu sumber pengetahuan. ya, dibilangnya begini, bagaimana pengetahuan Anda 5 tahun ke depan, ya tergantung apa Ya, yang Anda baca dari sekarang sampai ya. 5 tahun ke depan. Iya. Gitu Ada logika. kan pepatah yang mengatakan kan, kamu itu adalah apa yang kamu baca gitu kan. Iya. Jadi Iya. kalau nggak tahu ya di ininya generasinya Billy sama Kevin, kalau kita dulu kan memang diharuskan membaca ya, Iya. karena Kalau mereka diharuskan mendengar YouTube. ya sekarang udah berubah, udah bergeser ininya gitu kan. Nggak tahu, saya juga kalau udah nggak tahu, udah lebih ke mana, baca, nonton, dengar. Sama kayak yang Bang Dedi sama Bang Olisan bilang. Iya. Saya lebih harus sama lihatnya langsung prakteknya gitu deh, Iya. dibanding teorinya. Iya, iya. Ya, yang benar kata Abang tadi, yang Abang sampaikan tadi, Kevin lebih ke ini Bang, kayak kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Iya. Kamu adalah apa yang Kamu kamu pikirkan. pikirkan. Benar. Lebih ke situ sih. Iya. Lebih ke situ sih Bang. Saya seneng kayak Abang. Tapi pernah menyiapkan waktu nggak sehari-hari menyempatkan diri misalnya untuk baca, walaupun itu hanya misalnya baca berita atau baca gosip? Enggak, saya denger ini podcast Pinter Politik dan lain-lain. Oh, sering nonton itu. Oh, seneng. Sampai Saya habis. pun berbayar ya, kan kadang di Pinter Politik di akun itu ada yang berbayar yang kalau dia Free. tayangnya 2 hari kemudian, Premium, kita udah 2 premium. hari sebelumnya kan. Ya kita ikhlas buat membayar itu karena kadang emang kayak kalau debat di TV Apa yang diambil dari situ? Manfaat. cara pandang. Saya kenapa nggak pernah, misalnya mohon maaf saya sebut nama politisi, misalnya orang banyak benci Pak Fadlizon sama Pak Fahri Hamzah gitu kan. Mungkin kalau di TV emang menyebalkan kadang karena yang dia bela partainya. Tapi kalau kita ketemu di ngobrolan kayak gini, idealismenya yang dia sama cara pandangnya kedepankan itu, oh iya ya gitu. Emang kalau secara personal kadang kalau udah ada kepentingan partainya, ya kita mikir sepintar apapun dia, sometimes di TV akan jadi terlihat tidak masuk akal. Tapi pas kita udah ketemu personal, dilihat di podcast, oh dia pintar ya gitu. Bukankah Oh, dia politik itu hebat seperti itu. itu emang semuanya Ya, rata-rata tipikal. Termasuk akademisi juga, Bang. Termasuk dosen juga. Ini Kevin ada tugas negara nih. Gimana? Izin dulu ya Bang ya. Mohon maaf, Siap. Bang. Dia, Dah, duluan dah. iya duluan ya. Bang. Siap. Tapi Billy, saya lihat pernah ada iklan apa istilahnya itu ya? Iklan apa? Elemen. Elemen apa ya? Oh. Produk. Pernah Enggak sih. Kalau endorse itu udah, endorse. saya sampai sekarang tidak pernah mau dibayar. Kenapa? Tapi kalau barangnya Enak itu dapat duit. saya yang pakai, karena saya apalagi kalau yang produknya baru, saya ngerasa ada tanggung jawab di insight apa saya bisa mempengaruhi. tanggung jawab. Kan dari 20.000 itu kalau saya baca yang melihat Instagram saya nggak nyampe kadang 20.000. Followernya berapa? 20.200 kalau nggak salah. Biasa. Cuman kan itu masih sangat sedikit dengan influencer yang lain. Apalagi dibandingkan kita ya. Iya. Cuman kan saya kalau lihat, oh ternyata orang yang lihat Kalau itu dia cuma, ada yang dijual. Iya. ternyata kan ada yang Kenapa? dilihat cuma 8.000. Oke. Oh, cuma 6.000 orang yang lihat. Terus yang nge-share lagi ke temennya paling cuma 1-2 gitu-gitu. Apakah dengan dia bayar kita Seimbang. kita bisa ngasih manfaat yang sama nggak ya? Iya sih, Cuman kalau manfaat. misalnya ternyata misal saya kemarin lagi cedera, produknya obat Sendi. balur sendi. Wah, saya kepake nih. Ya udah kirim aja, saya pakai. Oh ternyata produknya enak ya, saya jujur aja. Saya nggak yang bikin reels bagus gitu kan, kayak orang influencer nggak, karena dia juga nggak bayar saya. Ya saya review jujur. Oh ini wanginya enak, dipakainya enak, ke kaki saya anget, sebelum tidur bikin nyenyak segala macam. Ya gitu-gitu. Kalau misalnya kayak baju, kan banyak tuh kayak kakak-kakak kita bikin baju Iya. KPTK, IPDN. Marketnya tuh Purna.
Kalau marketnya Purna memang masuk di saya. Iya, oke. Udah bang, kirim bajunya sebanyak-banyaknya. Saya senang kok dapat baju kan. Dapat sweater, dapat baju gratis bang. Endorse. Iya. Hati mulia sekali. Cuman kalau abang buat bayar saya nggak tahu. Abang yang bayar ke saya itu bisa balik segitu nggak? Iya. Pesenannya akan banyak lagi nggak? Cuman kalau buat Untung nggak gitu. iya, cuma kalau buat saya dapat produk abang, mungkin dari abang bikin 1.000, abang lebihin 10. Saya udah enak juga kok dapat baju gitu. Ya udah gitu. Ya, jarang-jarang loh Bang Son. Ada anak muda yang idealis kayak. Iya, karena Biasanya kan rata-rata sekarang orang berani berapa Iya. katanya kan. namanya udah endorse tuh yang penting Siap. rekening masuk kan. Iya. Ada beberapa Judulnya gitu. berani Bang. berapa. Ada beberapa yang begitu. Saya kayak diajak seminar les. Misalnya, Kak, foto kakak saya lanjutin dipakai buat Instagram kami ya. Selama Instagram lu nggak menjanjikan lulus, pakailah. Dan nggak bayar. Iya. Cuman seminar kan suka ada ngasih tuh. Kalau seminar kita Zoom, ya 300, 400. Kecil, dengan waktu 2 jam itu. Cuman saya bisa ketemu teman tuh misalnya 80 orang yang ikut. Iya. 80 orang nambah tahu saya. Iya. 100 orang yang ikut peserta, berarti 100 orang dari seluruh Indonesia kenal saya. Iya. Nah, nambah itu. Karena berasa, Bang. Pas saya misalnya ke Madura, Pacitarda. Orang ternyata udah follow saya lama, dari 2013. Saya nggak kenal, saya nggak pernah follow back. Tahu-tahu, lagi di Madura ya, Bang? Saya juga lagi di sini, Bang. Ketemu. Saya belum follow Billy juga belum follow. Belum sih. Ada, Bang? Belum. Hari ini saya baru ketemu. Iya. Mungkin habis ini ya. Oke. Kalau saya Instagram sekarang off dulu, nggak terlalu ini sih ada ininya. Karena memang pergerakannya lamban gitu Iya. loh. Mainnya di TikTok. Iya, enggak TikTok pun juga diberhentiin dulu. Karena pinginnya ya YouTube aja lah dulu kita ini Konsentrasi podcast gitu. ini. Siap. Sebenarnya itu kan sejalan sebenarnya. Iya. Waktu mengaturnya itu yang susah. Iya. Karena ada target jadinya kan. Siap. Ya karena kan sekarang medsos itu ya, apalagi yang Iya. dua disebutkan tadi itu TikTok sama Iya. Instagram itu udah menjadi kayak semacam kebutuhan ya. Iya. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang alergi dengan anti medsos gitu. Tapi menurut saya sih itu udah menjadi kayak yang nge-branding kita lah gitu. Bukan berarti bukan sok pamer atau apa, Siap. enggak gitu kan ya. Iya. Itu hanya menunjukkan bahwa ya aktivitas kita gitu kan sehari-hari gitu ya, bukan untuk publish dalam arti yang negatif ya, Iya. tapi kan Iya. itu hanya bukti bahwa kita ada lah gitu ya. Kalau saya sih Billy ini sebagai anak muda banyak panutan sebenarnya. Enggak juga sih, Selain Bang. itu, ini lagi Karena- saya tahu ada infonya selain aktivitas yang lain dia juga punya bisnis. Oh, dulu sempat jualan sepatu, Bang. Dulu cuman lama-lama CEO. enggak juga. Saya kalau yang patungan kafe udah tutup di Pandeglang. Oh, Susah pernah buka ya, kafe. sempat sama patungan sedikit aja. Karena yang lebih banyak punya modalnya senior kami ada. Purna juga. Purna juga. Nah, kalau sepatu waktu itu awal-awal saya senang tuh jualin Sepatu sepatu. apa sih? Air Jordan. Oh, Iya kan? Nike. Iya. Nike. Iya, senang senior Sebutin mereknya. Iya, sorry. Seharusnya bayar Iya. loh. Senior punya jaringan. Aku punya jaringan deh gini. Ori dicek semua segala macam ori. Just tip gitu. Ya udah tak bantu share karena saya punya Instagram. Tak bantu share. Lumayan kan kalau kayak ke teman misalnya sama-sama ajudan kadang kan 100-200 ribu lumayan. 100-200 ribu kali 1.000 orang. Oh ya, kalau sebulan sekali itu dapat 2 aja lumayan, Bang. Itu Kalau baru satu punya bisnis. 200-300 atau sampai 500 sebulan ada 2 aja berarti 1 juta tambahan kita. Iya. Awal-awal. Itu baru satu bisnis, katanya ada sapi juga. Iya. Sapi Gimana cerita sapi? sapi itu sebenarnya teman saya yang tekunin, Bang. Saya selalu udah gitu. Saya kayak penghubung aja, Bang. Saya belajar nyambung-nyambungin orang aja. Reseller. Karena saya agak sulit, Bang, buat fokus, agak sulit. Iya. Waktu nggak cukup juga. Teman saya itu ada satu orang yang getol sekali. Nah, sekarang di Pemprov DKI itu dia bisnis kucing, mau mengembangbiakan Iya. kucing ras itu juga dia fokus. Kemudian dia kemarin tuh sekarang lagi serangga juga, belalang atau apa, pakan ternak juga dia fokus. Musim Pokoknya ada aja ininya ya. musim lebaran dia fokus. Jadi saya salut dengan beliau. Dan dia sama bapaknya kalau udah urusan bisnis udah kayak bukan bapak, emang partner. Iya. Bang partner. TikTok Kerja gitu ya. bareng sama TikTok. Iya. Saya di situ masuk. Kemarin saya berhasil 3 ton. Wih. Jual
Alhamdulillah sapi. Lebaran haji. Sapi. Salah satunya untuk 4 politisi setengah ton. Untuk ada orang juga yang ngasih ke salah satu menteri juga 1 ton 1 ton. 1 ton itu berapa duit itu? Pokoknya Bang Son nggak usah ditanya. Untungnya Billy udah bisa beli mobil baru. Saya enggak bang, itu saya masih kecil karena Iya. teman saya yang punya bisnis, saya cuman Kecilnya bisikin berapa? pak. Terus mau ngobrol ya kebeli sepatu 2 sama bang. Iya kan? Cuman saya cuma ngobrol, ketemu bang ini karena emang saya juga ngerasa kan kalau effort kita Iya. besar pasti kita dapat besar. Iya. Effort saya itu cuma nyambungin dia sama dia. Saya dapat syukur, apalagi cuma sahabat kan. Itu yang saya bilang. Kalau sekarang saya saklek sama dia, mungkin persaudaraan saya sampai bisnis tok. Iya. Cuman karena saya nggak pernah saklek urusan duit, ya udah saat lu ngasih ke gue penghargaan, ternyata nggak sesuai ekspektasi, pun sesuai ekspektasi, ya tidak ada yang saya rasa, saya tetap ya itu teman, ya lu sama gue sahabat gitu. Ternyata persahabatan tuh nggak bisa dinilai dengan uang ya. Nggak, Iya. Benar. saya sampai sekarang belajar. Saya salah satunya ketemu abang sekarang menyempatkan waktu segala macam karena ada yang saya perlu juga, bukan perlu ke abang suatu saat saya minta tolong, bukan. Mungkin abang melihat saya sebagai adik yang bisa diajak cerita, saya juga melihat sometimes juga harus ada yang saya lihat dari abang-abang. Saya kan nggak tahu abang sampai jadi sekarang kayak gimana. Amin. Kita mah tipe orang-orang yang Iya. hidup datar-datar saja. Itu, Bang. Karena memang asalnya Iya. Saya tiap ke DPD RI nyaman bang, Iya. karena masuk gerbang ini aja sebuah kebanggaan. Kita lihat ini sejarah bang, kita bisa lihat di Iya. TV kan, Iya. orang sampai demo 98, lihat orang-orang. Tapi ditahan nggak di gerbang tadi? susah masuknya nggak? Belum rumah rakyat amat sih. Ini kan rumah rakyat ternyata bukan rumah rakyat amat, Iya. bukan, belum. Iya. Karena Ya kan Iya. ada prosedur yang harus ada dilalui. prosedur tetap, Iya. iya. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Jadi saya mikir tadi, sesuai buku tamu, tapi nggak ada susah. Saya Nggak termasuk ribet, resepsionisnya nyaman tadi, karena dia saat kita lupa bawa masker dia udah nyapin, terus dia nggak simple nggak yang lama harus gini, nggak, dia cuman saya pastiin aja ke orangnya gitu, dia cuman gitu simple. Saya akui resepsionisnya tadi salut. Bagus ya. Kita orang yang welcome. Iya. Welcome menerima siapa aja yang Iya. mau datang, silakan aja. Kadang kan ada yang ketus, kadang ada Iya. yang ngelarang kita tapi mana masker tapi nggak ngasih solusi. Nah ini ada. Iya. Sementara kita nggak bawa ya. Ya, kalau ini udah bang, tadi udah ada setumpuk. Jadi pas kita, mas saya pinjam KTP-nya, oke, ini masker udah ada segala macam. Oh ringan. Jadi orang cuma mau lapor gitu doang, bentar. Iya. Sehingga tercatat gitu aja. Oke, Siap. sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, inilah obrol santai kita sore, ngopi sore. Tapi kopinya udah habis ini. Siap. Udah berganti teh Gini bang. dengan Billy angkatan 26, wakil masih Manggalapati ya namanya waktu itu. Ya? Apa Saya gimana? balik ke wakil Manggalapati waktu itu. Oh, mereka balik ya sama dengan kita. Berarti Iya. makanya kita TikToknya bagus gitu. Ya, wakil Manggalapati angkatan 26. Ya, mungkin sampai di sini, sampai ketemu lagi Mas Billy. Terima kasih Siap. atas Bang. kesempatannya mau hadir ke sini, bersilaturahmi dengan kita, meluangkan waktunya Di tengah kesibukan. di tengah Enggak sih, kesibukannya. Bang. Padahal Biasa baru pulang Baru dari landing. Eropa, baru Dari landing Eropa. satu. Masih jet lag seharusnya. Ini. Saya kan masih staf paling bawah. Iya. Jadi kalau diajak-ajak begini kan saya akan menyesuaikan. Amin. DP Ya. orangnya ada kan buat kita. Itu Oke, sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Salam sukses.